Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di ruang belajar akuntansi manajemen daring, sistem pembelajaran daring sepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Hari ini kita akan belajar terkait dengan apa sih sebenarnya analisis biaya volume laba? Atau topik bahasan pada sesi kali ini adalah terkait dengan analisis biaya volume laba. Apa nanti yang akan dibahas terkait dengan analisis biaya volume laba? Jadi gambaran umum materi yang ada, yang pertama itu adalah kita akan memahami konsep dari analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Yang kedua terkait dengan break even point atau titik impas. Kemudian yang ketiga penggunaan pendekatan laba operasi dalam analisis cost volume profit. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba, sampai dengan yang terakhir adalah margin pengaman atau margin of safety. Itu adalah gambaran umum materi yang akan kita bahas di sesi kali ini. Sedangkan apa capaian pembelajaran? Jadi capaian pembelajaran yang kita harapkan setelah saudara mempelajari di materi kali ini, yaitu di analisis biaya volume laba. Yang pertama adalah determine the number of unit the must be sold, the break even or target profit. Atau apa? Menentukan jumlah unit yang harus dijual dalam rangka mencapai titik impas atau untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan target. Yang kedua adalah calculate the amount of revenue required to break even or the earn target profit, atau menghitung jumlah pendapatan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas atau untuk mendapatkan keuntungan yang ditargetkan. Yang ketiga, apply cost volume profit analysis in multiple product setting, atau menerapkan analisis biaya volume laba dalam pengaturan beberapa produk. Kemudian yang selanjutnya adalah prepare a profit volume graph and cost volume profit, atau menyiapkan sebuah grafik laba dan grafik biaya volume laba dan menjelaskan maksud atau artinya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah discuss the impact of activity based costing on cost volume profit analysis, atau mendiskusikan dampak dari penetapan biaya berbasis aktivitas pada analisis biaya volume laba. Itu adalah capaian pembelajaran yang hendak kita capai untuk di sesi kali ini. Terkait dengan yang pertama, konsep dari cost volume profit. Jadi gambaran sebuah perusahaan bahwa perusahaan itu ada dua jenis untuk tujuan. Jadi yang orientasinya laba dan non laba. Untuk perusahaan yang orientasinya pada profit atau laba, jadi jumlah laba yang diperoleh itu merupakan indikator keberhasilan bagi perusahaan. Jadi dikatakan sebuah perusahaan itu berhasil berarti jika memiliki laba atau memperoleh sebuah laba. Itu filosofi yang pertama. Yang kedua, untuk memperoleh sebuah laba maka perusahaan perlu merencanakan. Jadi agar apa? Agar tujuan tersebut tercapai. Itu dalam kaitannya dengan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka mencapai laba, setelah kita menyusun sebuah perencanaan adalah kita menentukan bagaimana kemampuan perusahaan dalam memprediksi atau mengestimasi kondisi di masa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Nah itu salah satu kaitannya dengan planning itu karena apa? Kondisi di masa yang akan datang itu penuh dengan ketidakpastian. Setelah kita memahami kaitan di konsep di cost volume profit analysis, lalu apa sih faktor yang mempengaruhi
laba bagi perusahaan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba bagi perusahaan. Di antaranya itu adalah biaya, volume, serta harga. Nah itu, makanya hari ini adalah kita untuk memahami di cost volume profit. Jadi terkait dengan biaya, biaya di sini itu memiliki dampak terhadap apa? Terhadap harga jual. Jadi terhadap harga jual. Jadi ibaratnya secara umum, jadi manakala kita mengeluarkan biaya yang besar untuk memperoleh atau mendapatkan atau menyediakan sebuah produk ataupun jasa, maka harga jual pun juga akan tinggi. Kemudian yang kedua adalah harga jual. Jadi harga jual ini juga secara hukum ekonomi itu mempengaruhi dari volume penjualan. Ibaratnya kalau hukum permintaan, manakala harganya itu murah, maka volume penjualannya juga akan naik. Nah, itu. Kemudian volume penjualan. Volume penjualan itu sendiri mempengaruhi apa? Volume produksi. Dalam rangka kaitannya apa? Menyediakan produksi atau produk yang dijual atau disediakan untuk pelanggan. Ya. Sedangkan volume produksi itu akan mempengaruhi dari biaya produksi. Itu adalah hal-hal atau faktor yang mempengaruhi laba bagi perusahaan. Jadi perputarannya seperti itu. Biaya, kemudian harga jual, volume penjualan, dan volume produksi. Ya. Lalu analisis hubungan antara biaya volume laba ya, dan laba ini merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam rangka menyusun perencanaan laba. Jadi hubungannya antara biaya kemudian volume ya, volume dalam hal ini adalah penjualan dan produksi, kemudian laba. Ini merupakan alat bagi manajemen dalam rangka merencanakan sebuah laba bagi perusahaan. Ya. Salah satu analisis yang digunakan dalam kaitannya di sini adalah kita mengenal yang namanya analisis impas atau BEP, break even point. Jadi kalau orang Jawa bilang ini adalah bakbuk. Ya, jadi tidak untung tidak rugi. Ya, analisis BEP. Jadi impas itu di sini itu merupakan suatu kondisi usaha pada saat perusahaan tidak memperoleh laba tetapi juga tidak rugi. Atau bisa dibilang jumlah biaya itu sama dengan jumlah penghasilan yang diperoleh. Itu analisis dari BEP. Ya. Jadi berdasarkan analisis BEP atau impas, perusahaan itu dapat mengetahui berapa sih jumlah minimum penjualan dalam unit maupun rupiah. Jadi kalau perusahaan itu menargetkan memiliki keuntungan ya, atau misalnya perusahaan dikatakan untung ataupun ya tidak untung ataupun tidak rugi, itu manakala menjual berapa unit ataupun mendapatkan penghasilan berapa rupiah. Dan itu menggunakan analisis BEP. Kemudian di analisis BEP itu sendiri dapat menggunakan 3 metode. Jadi atau cara. Metode yang pertama bisa menggunakan yang namanya metode aljabar, kemudian metode grafik, dan metode trial and error atau coba-coba. Jadi kalau metode aljabar itu sendiri, itu kita mengingat kembali rumus linearitas, yaitu apa? Y sama dengan A plus BX. Jadi kalau kita menggunakan teknik aljabar itu berarti penghasilan total itu sama dengan di biaya total. Jadi sedangkan apa? Penghasilan total itu sendiri itu sama dengan biaya total ditambah dengan biaya variabel total. Jadi kalau dirumuskan, jadi teknik aljabar ini kalau menggunakan rumus linearitas itu adalah PX sama dengan A ditambah BX. Di mana P itu adalah harga jual per unit, price. X ya, price. Kemudian X itu sendiri adalah unit produk. Kemudian A itu sendiri adalah biaya tetap atau konstan. Ya, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya juga hampir sama. Kemudian B itu sendiri adalah biaya variabel. Hampir sama waktu kita memisahkan yang namanya biaya campuran. Berapa yang tetap dan berapa yang variabel. Ya.
Atau rumus yang lain, jadi dalam kaitannya dengan di BEP, itu kita bisa menggunakan X, itu adalah unit produk, itu sama dengan A, atau biaya tetap, dibagi dengan 1 min, biaya variabel dibagi dengan price atau harga jual per unit. Nah, itu kalau misalnya mau mengetahui berapa BEP dalam rupiah. Sedangkan berapa BEP dalam unit berarti apa? BEP dalam unit itu sama dengan A atau biaya tetap dibagi dengan price, ya, harga jual per unit dikurangi dengan di B, biaya variabel. Itu rumus BEP. Ya. Kalau dicontohkan sebuah soal seperti ini. Jadi sebuah perusahaan, ya, kembali lagi, jadi PT Mutan Pro, ya, jadi menjual atau memproduksi sebuah celana kolor. Jadi, di mana harga jual per unitnya itu adalah 30.000. Kemudian biaya variabel per unitnya 16.500. Total biaya tetap per tahunnya berapa? 148.500. Berapa sih titik impasnya? Jadi untuk menghitung titik impas kalau dalam unit, yang pertama adalah biaya tetap. Impas dalam unit berarti A-nya berapa? 148.500 dibagi dengan price, harga jual per unit 30.000 min, ya, biaya variabel per unit 16.500. Jadi berapa? Jadi dari gambaran soal tadi itu berarti impas dalam unitnya adalah 11 unit. Jadi manakala perusahaan itu mampu menjual dalam 11 unit, itu perusahaan tidak untung, tidak rugi. Ya, itu kalau dalam unit. Ya. Kalau dalam rupiah seperti apa? Jadi berapa sih rupiahnya? Jadi perusahaan dikatakan tidak untung, tidak rugi. Jadi kalau impas dalam rupiah, rumusnya masih sama. Jadi A, jadi 148.500 dibagi dengan 1 min, ya, B, biaya variabel dibagi dengan biaya harga jual per unit. Sama dengan berapa? 330.000. Jadi perusahaan dikatakan tidak untung tidak rugi manakala mendapatkan penghasilan dalam rupiahnya adalah 330.000 rupiah. Ya. Itu kaitannya dengan di penggunaan rumus dari BEP. Jadi rumus perhitungan impas itu sendiri dalam satuan uang itu dapat menggunakan margin atau rasio. Jadi rasio margin kontribusi. Jadi atau contribution margin. Di mana impasnya itu adalah total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Di mana rasio margin kontribusi itu merupakan perbandingan antara margin kontribusi, jadi jumlah penghasilan dikurangi dengan total biaya variabel dengan total penghasilan. Ya, itu kaitannya dengan di margin kontribusi. Jadi kalau dari gambaran soal tadi di awal, jadi kalau misalnya rasio margin kontribusinya adalah 45%, yaitu berapa? 30.000 dikurangi dengan 16.500 dibagi dengan 30.000. Maka impas dalam satuan uang itu bisa dengan mudah dihitung, yaitu 148.500, ya, atau biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi 45%, yaitu berapa? 330.000. Ya, itu. Berbicara kaitannya dengan margin kontribusi, juga kaitannya dengan di margin of safety atau keamanan. Jadi berapa sih tingkat aman? Jadi atas margin atau selisih, ya. Jadi margin keamanan itu di sini adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan rupiah uang dengan impas dalam unit atau satuan rupiah, ya, penjualan. Jadi margin keamanan ini memberikan informasi mengenai seberapa jauh realisasi penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar apa? Perusahaan tidak rugi. Kan itu. Perusahaan tidak rugi itu, ya, berapa sih selisihnya penurunan dari target penjualannya? Kan itu. Itu katanya di margin of safety. Ya. Jadi
Kalau dilihat dalam sebuah contoh ya, nanti bisa dibaca dalam buku. Jadi sebuah impas atau perusahaan itu menetapkan rencana penjualannya adalah 300.000. BEP-nya berapa? 240.000. Margin keamanannya berapa? 60.000. Dari hasil tersebut, maka perusahaan jika ingin ya, rugi realisasi dapat turun maksimum Rp60.000, maka margin of safety-nya bisa dinyatakan dalam persen, yaitu 60.000 dibagi dengan 300.000 dikalikan 100% atau 20%. Jadi margin keamanan atau selisih aman, tingkat aman itu adalah 20%. Ya. Analisis dalam titik impas ya, atau BEP itu yang perlu diperhatikan, ada beberapa asumsi. Yang pertama adalah harga jual per unit ya tidak berubah ya pada berbagai volume penjualan. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kita bisa menggunakan analisis BEP di sini manakala harga jual per unit itu tidak ada perubahan pada berbagai kondisi ataupun unit yang dijual. Kemudian yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang secara relatif konstan. Jadi produksi dari perusahaan itu konstan, tetap. Jumlah persediaan, jadi jumlah perubahan persediaan awal dan akhir itu tidak akan berpengaruh terhadap kaitannya di penghitungan untuk analisis biaya volume laba di sini untuk titik impas. Jika perusahaan itu menjual lebih dari satu macam produk, ya, maka komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Ya. Kemudian biaya dapat dipisahkan antara tetap dan biaya variabel. Jadi kalau ada biaya campurannya berarti kita harus menetapkan mana biaya tetap dan mana biaya variabel. Ya. Itu adalah terkait di analisis biaya volume laba untuk titik impas. Ya. Jadi bagaimana sih analisis biaya volume laba terhadap harga jual per unit? Ini langsung saya contohkan saja. Jadi contohnya, jadi perusahaan itu merencanakan menaikkan harga jual per unitnya 2.000. Jadi menjadi berapa? 2.500. Jika volume penjualan tetap 140, maka akan mempengaruhi laba perusahaan dari 30.000 menjadi berapa? Kan itu. Jadi kita hitung dengan rumus linearitas. Ya, jadi Y sama dengan A plus BX plus C. Nah, kalian ini di analisis biaya volume laba. Di mana Y itu adalah kaitannya di harga jual per unit yang sudah dinaikkan 2.500 kali 40, 140 sama dengan 40.000 ditambah dengan 1.500 dikalikan 140 ya ditambah dengan C. C-nya berapa? C-nya kita hitung akhirnya ketemu berapa? 100.000. Nah, ini analisis di biaya volume laba. Jadi dari analisis itu untuk penerapan di analisis biaya volume laba, jadi dari perhitungan tersebut, jadi dengan biaya dan volume tetap, adanya kenaikan harga jual 25% akan berakibat terhadap kenaikan laba 2,33 kali. Kan itu. Jadi jika perusahaan tetap ingin laba 30.000, jadi kenaikan harga jual bisa 25%. Akan mempengaruhi volume penjualan. Jadi berapa yang dijual? Jadi kalau dilihat setelah dihitung, kita masukkan implementasi dari rumus Y sama dengan A plus BX plus C, itu ketemunya adalah 70 unit. Ya. Jadi kalau dari gambaran tersebut, jadi hasil perhitungannya terkait dengan analisis biaya volume laba, jadi dengan biaya dan laba tetap, dengan kenaikan harga jual 25% akan berakibat penurunan volume penjualan. Sebesar berapa? 50%. Jadi kalau yang ditargetkan adalah volume penjualan, ya, maka ini akan menurun 50%. Jadi kalau ditargetkan itu BEP-nya dalam rupiah, maka sudah bisa diperhitungkan. Cukup menjual separuh itu sudah memenuhi kaitan di rupiah dari penghasilannya. Kan itu.
Jadi itu adalah gambaran terkait dengan di analisis biaya volume laba. Ya, analisis biaya volume laba. Untuk itu ya, saya ada soal, ada tugas. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Diingat, diperhatikan untuk di video berikut ini. Jadi yang pertama, soalnya adalah berikut ini adalah data dari Charles Company pada tahun 2019, di mana penjualan totalnya adalah 200.000. Ya. Kemudian per unitnya berapa? 20 rupiah. Biaya variabelnya adalah 120.000. Biaya variabel per unitnya berapa? 12 rupiah. Margin kontribusinya total adalah 80.000. Per unitnya berapa? 8 rupiah. Kemudian biaya tetapnya adalah 64.000 dan laba operasinya adalah 16.000. Berdasarkan uraian di atas, ya, hitunglah BEP dalam unit dan rupiah. Hitunglah BEP dalam unit dan rupiah. Yang kedua, berapa unit yang harus dijual supaya laba 30.000, supaya perusahaan memperoleh laba 30.000. Yang ketiga, hitunglah rasio margin kontribusi. Ya, dari tambahan laba jika penjualan lebih tinggi 25.000 dari proyeksi. Ya. Kemudian yang keempat, jika perusahaan ingin laba 20% ya, dari penjualan, berapa unit yang harus terjual untuk mencapai sasaran tersebut? Buktikan dengan perhitungan laba rugi. Ya, silakan Anda jawab pada segmen berikut setelah video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.